Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dari Bapak Pengawas. Ya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini merupakan tugas aksi nyata saya selama melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi saya itu sudah menyelesaikan satu modul dan ini adalah sub modul terakhir 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya mungkin bukan mau mengasih materi karena tadi materinya udah buat bisa juga ya. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya mempelajari tentang budaya positif ini, saya terapkan di sekolah. Dan di sini saya akan sharing di sini. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun apapun. Jadi di sini kita semua belajar bersama. Sebelumnya izinkan perkenalkan dulu, nama saya Arif Rahman. Saya calon guru penggerak angkatan 7, sekolah di SDN Angkatan 8, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, selamat datang dulu untuk para guru-guru hebat. Marilah belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kedua, konsep disiplin positif. Ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini ya saya hanya berbagi gitu yang saya pelajari. Ternyata emang banyak sekali hal-hal setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh, ternyata saya itu salah kaprah gitu lah dalam mengajar itu. Oh, ternyata saya itu begitu. Oh, harusnya seperti ini. Oh, harusnya seperti itu. Nah, mungkin di sini kita belajar bersama. Nah, untuk yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini mengacu tadi yang Bapak Yusuf sampaikan mengenai kurikulum merdeka. Artinya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kita udah jelas bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengetahui dulu kemampuan anak, gitu kan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Dan itu sendiri yang saya alami dulu, saya menyamaratakan. Anak itu ketika saya tujuannya misalkan ingin menyampaikan perkalian, anak harus tahu rumus segitiga. Ya udah. Padahal mungkin saja ada kemampuan anak ya istilahnya mah yang bukan bidangnya di situ gitu kan, yang tadi yang udah dipaparkan juga oleh Pak Yusuf yang sangat luar biasa tadi ya. Nah, seperti itu. Dan ini juga pasti pada akhirnya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila sendiri. Nah, selanjutnya mungkin di sini mengenai disiplin positif sendiri. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sendiri di sini apa yang terpintas dari kata disiplin? Mungkin ada yang bisa mengungkapkan apa itu disiplin? Patuh pada aturan. Oke, peraturan. Nah, di sini makna disiplin sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan pada umumnya adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya apa? Ya, yang saya alami aja dulu waktu saya sekolah pun sama. Ketika saya ada peraturan itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena ketakutan untuk dihukum. Jadi saya patuh terhadap peraturan tersebut. Nah, keterpaksaan di situ. Jadi munculnya itu dari luar. Kita disiplin munculnya itu dari luar, bukan dari luar diri kita. Nah, sedangkan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan dari pengaruh dari luar, tapi pengaruh dari diri. Jadi
disiplin itu harus keluar dari diri kita, gitu. Jadi bukan karena ketakutan atas hukuman, takut apa gitu ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada rasa takut, paksaan, ancaman maupun sogokan. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi munculnya dari diri sendiri. Jadi tanpa ada paksaan. Jadi enak ya kalau misalkan kita membuat peraturan gitu ya, atau keyakinan kelas gitu. Misalkan ada anak tersebut sering terlambat. Nah, kalau misalkan kita dengan cara menghukum, nanti juga ada pembahasannya, mungkin ada rasa takutan gitu ya. Tapi kalau misalkan muncul kesadaran dari diri, pasti anak tersebut kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada. Nah, mengenai konsep tadi yang disiplin positif tadi, itu membutuhkan ada kebutuhan dasar manusia mengenai yang pertama yaitu kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Jadi dalam melakukan apa ya? Jadi yang melatar belakangi kehidupan atau anak melakukan kesalahan atau pembangunan kedisiplinan ini, mungkin saja anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu karena ingin caper lah istilahnya mah, karena kurang kasih sayang lah mungkin. Jadi ada rasa caper sehingga ada aturan yang dilanggar olehnya, atau mungkin ada kesenangan karena dia senang ngeherian mungkin ya, ngeherian anaknya jadi senang dia. Jadi menurut dia itu ya itu kebutuhan dia mungkin. Jadi sehingga mengakibatkan tidak disiplin. Nah, selanjutnya nah, ini mengenai motivasi perilaku dari kebutuhan dasar tadi, maka muncul motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin untuk motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada motivasi setelah kita melakukan yang tadi itu. Nah, untuk motivasi sendiri mungkin ada beberapa motivasi. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi itu ya. Anak menaati peraturan itu karena takut dihukum, ada rasa takut, ya. Jadi ini pengaruh dari luar. Lalu untuk mendapat imbalan, nggak mungkin yang tadi nih, ada ribet. Sebenarnya masalah ribet ini ada baik buruknya, Bu. Iya, karena mungkin saja nanti anak itu ketika melaksanakan itu, saya itu tujuannya untuk mendapatkan ribet itu. Jadi bukan tujuan untuk melakukan hal yang baik untuk kita gitu pribadi, tapi kita tujuannya ya pengen hadiah, pengen dipuji seperti itu. Nah, sedangkan untuk motivasi sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang tadi mengenai disiplin positif harusnya muncul dari diri, bukan muncul dari luar gitu ya. Selanjutnya untuk konsep disiplin identitas gagal. Nah, ini kita mau mendisiplinkan tapi bisa dikatakan gagal gitu, meskipun emang kalau dilihat itu disiplin gitu. Nah, contoh kita menerapkan hukuman bisa ya mungkin menertibkan dalam situasi kita belajar tenang, nyaman, enak gitu kan. Tapi apa yang dirasakan anak? Menyakitkan, Bu. Ketika mendapat hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman untuk anak yang mengalami hukuman itu. Murid akan merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, berperilaku tidak jujur akhirnya karena ketakutan dihukum teh. Lalu murid menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya yang tadi pemberian penghargaan juga bisa dikatakan gagal. Kenapa? Tidak efektif, Bu. Ya tadi contohnya. Jadi anak itu berkeinginan hanya untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk memperbaiki diri atau apa gitu ya. Lalu merusak hubungan atau sifat diri. Iya, bagi yang mendapat hadiah senang, bagi yang tidak mendapat mungkin akan ada rasa cemburu gitu ya, iri. Mematikan kreativitas ya tadi ya. Jadi kita tujuannya untuk hadiah itu gitu. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum kemarin juga kan kita
dalam rapot itu sudah tidak ada rankingan gitu ya. Jadi emang rankingan ini sendiri mungkin untuk ranking 1 bangga, nah untuk yang ranking 2 itu merasa gagal karena ada yang lebih tinggi dari dia gitu kan. Nah, lalu merampas hak menghargai dirinya. Nah, itulah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya bisa dikatakan kalau terlihat ya benar disiplin gitu, tapi kalau kita kaji lagi masuk lagi dalam gagal. Kalau melihat dari kemampuan anaknya seperti itu. Nah, sedangkan untuk konsep disiplin dengan identitas sukses sendiri, nah di sini ada yang namanya konsekuensi, Bu. Mungkin kita udah tahu ya apa itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ketika kita melakukan sesuatu ada akibatnya gitu ya. Jadi ada akhirnya. Jadi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi. Nah ini. Lalu yang paling ini adalah restitusi. Inilah konsep disiplin yang sebenarnya itu adalah restitusi. Kenapa? Murid bertanggung jawab untuk berperilakunya, atas perilakunya. Jadi ketika melakukan kesalahan, murid akan bertanggung jawab, mengetahui bahwa hal yang dia lakukan itu salah, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Lalu fokus pada pemecahan masalah. Contoh tadi, ada murid yang terlambat. Kenapa kita kaji? Kenapa bisa terlambat? Kita tanya itu jangan langsung, hei lari 10 keliling atau gimana? Biar besok. Emang tujuannya kita biar besok tidak terlambat. Tapi kita tidak tahu, mungkin saja di perjalanan ada sesuatu hal kan atau apa. Jadi kita cari dulu permasalahannya apa. Lalu murid menghormati dirinya sendiri. Udah jelas itu. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah inilah konsep dari restitusi yang tadi. Jadi restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari dosen tahun 2004. Jadi untuk jadi restitusi itu ya untuk memperbaiki kesalahan si anak tersebut gitu. Jadi mereka ketika melakukan kesalahan mereka mengevaluasi diri sendiri gitu. Kita itu kedepannya harus seperti apa? Jadi tidak dengan cara kita melanggar aturan besoknya taat karena takut dihukum ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kita ada kesalahan langsung dihukum, main hukum gitu, tapi kita belajar dari kesalahan anak tersebut biar tidak terulang kembali. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa, bukan tidak ada paksaan gitu. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anaknya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tujuan dari restitusi ini adalah kita ingin mengembalikan anak yang melakukan kesalahan tersebut itu biar bisa masuk ke lagi kelompoknya dengan lebih baik gitu. Tapi bukan berarti kita kembalikan ke kelompoknya dengan rasa bersalah atau rasa takut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh mungkin perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus siswa yang sering terlambat masuk kelas. Saya kasih contoh kasus seperti itu. Nah, untuk yang posisi kita sebagai penghukum, mungkin hukuman pasti akan seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan misalkan, atau berdiri di depan kelas. Ya kan? Guru pasti dengan marah gitu kan. Murid akan merasa takut. Sudah jelas itu. Kalau misalkan konsekuensi, jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas selama 15 menit saat jam pelajaran. Jadi itu konsekuensinya kenapa? Karena kelas. Jadi ketika jam istirahat 15 menit ada tambahan untuk belajar untuk menutupi keterlambatannya. Nah, guru tegas, siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas.
dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya tadi kita kenapa sih anak tersebut sering terlambat? Kita cari tahu dulu, kita cari solusinya biar kedepannya tidak terlambat lagi. Ke anaknya bisa guru lebih terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain, sudah jelas itu. Hasilnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, mungkin di sini Ibu dan Bapak guru udah berada di berarti sini udah ada di posisi mana, Bu? Apakah di posisi teman, pemantau, atau manajer, atau mungkin penghukum? Kalau jujur, saya pribadi dulu penghukum, karena saya belum tahu ilmunya. Karena saya beranggapan anak harus disiplin itu dengan cara tegaslah dihukum, karena emang hasilnya besoknya disiplin. Saya tidak kaji kembali atau pembuat rasa bersalah. Nah, ya, mungkin di sini ada contoh ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Nah, di sini ada kasus baru kembali, mungkin saya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini sering terjadi ya pada saat upacara, banyak kan yang nggak pakai topi. Nah, mungkin di sini sebagai posisi penghukum, kita sebagai posisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan paling depan. Nah, saya pernah merasakan waktu SMA seperti itu. Ketika nggak pakai topi di depan, paling depan dijemur. Itu benar, malu banget. Nah, itu sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah, ketika mendapatkan kasus seperti ini, kita mengucapkan sudah berapa kali Bapak memberitahu kamu, Bapak merasa kecewa pada kamu. Jadi anak merasa bersalah, oh saya melakukan perbuatan salah nih. Jadi kepikirannya terus gitu kan. Jadi bersalah kepada kita gitu. Selanjutnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Untuk kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Nah, mungkin itu yang sering mungkinnya kita posisi teman itu sering, apalagi di SD itu kita biasanya lebih dekat ya sama anak-anak gitu kan. Nah, lalu pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tanyakan, kita ada peraturannya apa, lalu konsekuensinya apa ketika melanggar peraturan tersebut. Kita tanyakan, itu posisi pemantau. Sedangkan untuk posisi yang terakhir yang paling tinggi adalah manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Jadi kita tanya dulu, apa sih kesalahan anak tersebut? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi anak biar memecahkan sendiri untuk permasalahan ini itu seperti apa ke depannya. Nah, itulah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, emang kita pasti bertujuan ingin berada di posisi manajer, termasuk saya juga. Dan saya juga udah menerapkan posisi manajer ini. Alhamdulillah, Bu. Jadi misalkan ya contoh musim ini kurang bagus gitu ya. Saya pernah terlambat masuk kelas karena macet di sini, sering macet kan. Saya kurang lebih 10 menit. Pas masuk kelas anak udah tertib, udah berdoa. Jadi udah muncul dari diri dan tanpa ada perintah, tanpa ada guru yang lain yang masuk, anak udah siap belajar. Nah, itulah manfaatnya. Jadi muncul dari diri anaknya gitu. Jadi anak itu lihat waktu jam masuk sekolah, ya udah masuk kelas. Tidak ada cara aceng-acengan lama atau gimana. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan ya, mungkin pertanyaan. Nah, mungkin di sini ada 2 pertanyaan pemantik dari saya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita ada aturan memakai masker dan sama cuci tangan? Itu dulu. Untuk apa sih itu? Menjaga kesehatan. Oke. Kalau yang kedua, keselamatan. Nah, kalau kita kaji dari sini, ketika kita tujuannya ingin menjaga kesehatan, kalau kita meyakini bahwa menggunakan masker dan cuci tangan itu menjaga kesehatan kita, tanpa ada peraturan pun kita akan melaksanakannya, gitu kan?
Jadi aturan bisa tertulis begitu saja, tapi aturan hanya aturan, kebanyakan dilanggar, gitu kan? Begitu juga yang penggunaan helm. Ketika kita sadar bahwa penggunaan helm itu untuk keselamatan, ya mau jaraknya dekat, jauh pasti menggunakan helm. Ya, jadi bukan karena takut adanya polisi. Nah itulah, ya perbedaannya keyakinan. Makanya di sini bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas. Kita harus meyakininya. Contoh sederhananya ya, keyakinan dalam beragama lah. Kita teguh kan, ketika kita goyang mau bisa, kita udah yakin dengan agama kita, gitu kan? Mau digoyang gitu ya tetap kekeh, gitu kan? Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah ini salah satu kegiatan saya di kelas 6A SD Angkatan 8, membuat satu keyakinan kelas 6A. Ya, jadi alurnya itu pertama berdiskusi tentang apa itu peraturan. Jadi kita tanyakan dulu ke siswa, apa sih peraturan itu? Lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya, kita yakini barang-barang. Lalu menempelkan hasilnya di tembok. Ya, kalau misalkan main ke kelas banyak tempelan seperti ini. Ya, jadi saya tempel keyakinan kelas yang anak-anak buat. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas itu melibatkan siswa, itu ya. Jadi bukan guru yang membuat aturan atau keyakinan kelas, tapi kita melibatkan siswa juga. Jadi ini enaknya dia lakukan di awal tahun semester atau awal semester, ya seperti itu. Nah ini contoh keyakinan kelas 6A yang udah kemarin kita sepakati. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi keyakinan itu bisa dikatakan lebih umum lah gitu ya, universal gitu kan. Jadi kalau misalkan aturan itu misalkan masuk jam sekian gitu kan, tepat waktu dalam hal apa aja, mulai dari masuk, jam istirahat, jam pulang, itu sama, itu harus tepat waktu. Ya makanya ketika saya mengajar, ada lewat sedikit harus suka protes, Pak, udah waktu jam istirahat. Oh iya siap, laksanakan keyakinan kelas. Siswa lebih aktif di kelas. Ya, bagaimana cara mengaktifkan siswa? Ya itu dengan cara menerapkan model-model pembelajaran yang tadi, gitu ya. Nah mungkin ini salah satu contoh yang sudah saya buatkan, yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya, jadi tidak kelihatan kan kayak tadi. Hadir tepat waktu, nah sama waktu aja ya. Jadi kita lebih umum gitu kan. Lalu berupa pernyataan yang lebih universal, ya yang tadi sudah saya jelaskan juga. Lalu dibuat dalam bentuk positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Ini yang paling utama, harus sesuai dengan kondisi kelas. Kita tidak bisa menggunakan keyakinan kelas. Misalkan ada yang udah buat keyakinan kelas 5, kita terapkan di kelas 6, nggak akan terap lah istilahnya, nggak akan nyambung gitu kan. Atau dia ada SD lain, atau kita nyari dari internet misalkan, kita terapkan nggak akan nyambung, karena kita punya masing-masing lah. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas itu, sedikit aja tapi itu iya betul. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi bukan hanya guru saja, tapi seluruhnya juga harus terlibat dalam pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Oke, yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Nah, ketika kita apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku. Nah ini, ya. Jadi ketika kita mendapatkan siswa yang melakukan kesalahan, ya kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Untuk apa? Biar anak bisa menyadari kesalahannya, biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Lalu berperilaku jujur. Pasti kalau anak udah nyaman dengan kita,
jujur gitu, nggak akan bohong-bohongan. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi sendiri, yang pertama tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memanggil siswa yang bermasalah, gitu ya, kita jangan langsung kamu salah gini. Kita stabilkan dulu lah dengan cara seperti apa. Nanti ada contohnya mungkin ya, yang udah saya bikin videonya di kelas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini mungkin ada contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus peserta didik yang bernama Siva mencontek saat pelaksanaan DAS kemarin. Jadi saya coba terapkan segitiga restitusi ini pada permasalahan. Siapa yang mau ikut mencontek pada saat ulangan itu perbuatannya baik atau tidak? Biasanya Siva tidak pernah nanti gini aja. Nah, intinya jadi di sini saya tidak langsung menceritakan anaknya lah istilahnya, Mas. Di sini saya menenangkan dulu kondisi anak. Saya menanyakan dulu, ya, menstabilkan dulu. Jadi bisa dengan cara, ya, semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada apa-apa, tenang aja. Jadi kita tenangin dulu, jangan bikin tegang dulu anak gitu. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi tahap selanjutnya yang tadi, tahap yang tadi. Ya. Ini karena masalahnya tidak bisa ditampilkan. Kalau misalnya mau lihat bisa dilihat di link YouTube saya. Ada juga. Ya, validasi masalah. Jadi kita validasikan apa sih permasalahannya, kenapa sih anak tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut, gitu kan? Ternyata yang saya dapatkan kasusnya anak tersebut ketika malamnya nonton Korea, drakor sampai malam, keasikan, ketiduran, tengah palpul, akhirnya besoknya dia kebingungan, nyontek, lihat buku, itu. Nah, lalu menanyakan keyakinan, apa keyakinan yang dia langgar lah di sini. Jadi anak mengungkapkan, lalu kita simpulkan di sini, dia anak yang menyimpulkan. Lalu bagaimana anak tersebut harus biar tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, sendiri yang mengungkapkan. Jadi kita cuma memfasilitasi saja. Gitu. Cuma kedepannya pasti anak akan lebih baik. Mungkin itu. Tampilkan, kalau mau lihat bisa dilihat di YouTube saja. Ada. Ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Merdeka. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Sukandar sebagai pengawas bina dari Gugus 1 termasuk SD Angkasa 8 Kecamatan Margahayu, tempat bertugas calon guru penggerak yaitu Pak Bapak Arif Rahman. Alhamdulillah barusan sudah presentasi dengan baik tentang budaya positif. Alhamdulillah penjelasannya sangat baik sekali, sangat inspiratif bagi rekan-rekannya guru untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, itu mudah-mudahan Bapak Arif ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kemendikbud sebagai calon guru penggerak. Terima kasih, maju terus, tetap bergerak untuk perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.